Kita kembali lagi di Jawab J edisi film. Ini adalah video ketiga. Gue menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait film dalam rangka gue udah mulai masuk produksi film gue yang kedua sebagai penulis dan sutradara. Kita mulai dengan pertanyaan pertama di video part ketiga ini. Muhammad Raihan Nur, genre film apa yang menurut Bang Panji berpotensi untuk penonton Indonesia suka ke depannya? Genre film yang paling berpotensi untuk penonton Indonesia adalah genre film bagus. Apapun genre yang penting bagus. Karena kalau misalnya lu bilang, oh orang Indonesia senangnya horor-horor, suka yang film takut-takut gitu. Lu lupa kali, film nomor 1 sepanjang sejarah Republik Indonesia adalah film komedi, Warkop DKI Reborn. Terus kalau kita bilang, oh berarti Indonesia sukanya film komedi. Lu lupa Dilan itu film drama. Jadi film drama, film religi, film action, film komedi, film horor. Yang penting bagus. Kalau bagus, Indonesia suka. Itu bukan jawaban yang diharapkan sama Muhammad Raihan Nur, tapi gue kasih lu jawaban yang lu butuhkan. Lu perlu untuk tahu itu. Bahwa yang sebenarnya, semua genre juga suka, tergantung sama kualitas dari filmnya. Ini ada M_Raihan_Nur. Ini kayaknya orangnya sama, akunnya 2. Dia nanya pertanyaan mirip, genre film apa yang menurut Bang Panji kurang penonton Indonesia suka? Yang jelek. Next. Imam_Yudia7. Bang, film apa yang bikin lu semangat berkehidupan lagi? Apa ya? Film apa yang bikin lu semangat berkehidupan lagi? Nggak ada. Gar Tanto 64. Adakah film yang membuat abang jadi terinspirasi untuk memproduksi sebuah film? Bad Boys. Nih, Marcus Burnett, Mike Lowrey. Bad Boys dan Hot Fuzz. Sayang nggak ada Funko-nya. Tapi gue suka banget sama Buddy Cop movie kan. Gue bisa mengulangi tuh dialog-dialog di Buddy Cop movies. Termasuk Bad Boys, terutama Bad Boys 1. Gue bisa mengulang semuanya. Jadi gara-gara gue nonton film Bad Boys tuh, gue selalu pengen main di film Buddy Cop. Tapi yang jadi kendala nggak ada yang bikin film Buddy Cop di Indonesia. Jadi saya bikin aja sendiri. Gitu. Edo Wilfridus, pendapat Bang Panji soal film-film pendek yang viral belakangan ini termasuk film Tilik. Gue belum nonton film Tilik dan gue nggak tahu film pendek yang viral lagi belakangan ini selain film Tilik. C. Novika Maharani, di mana ada Punjabi, di situ ada Reza Rahadian. Hampir, tapi Reza main di banyak sekali film, termasuk yang bukan dibikin sama Bapak Manoj Punjabi. Silakan riset kalau nggak percaya. Karena Reza hanya nyamperin film yang mungkin naskahnya dia suka dan budgetnya masuk. Atra Habibi, kenapa menulis dan menyutradarai menjadi peran krusial belakangan ini setelah gue perhatiin Bang? Maksudnya mereka menjadikan 2 peran ini dalam satu orang seperti Joko Anwar, Ernest, dan lain-lain. Mungkin gue nggak tahu tepatnya, tapi mungkin ada faktor mengurangi resiko diskusi berkepanjangan antara yang nulis naskah dengan sutradaranya dan produsernya. Karena itu kan jadi 3 kepala. Kalau yang nulis dan yang sutradara 1 kepala, tinggal 1 ketemu 1 dengan produser. Mungkin jadi urusan kepraktisan supaya lebih cepat. Atau yang kedua, biasanya kalau misalkan penulisnya menyutradarai film tersebut atau sutradara yang menulis filmnya sendiri, itu terasa seperti karya ini orang dan dengan itu jadi lebih bisa all out dalam memproduksi filmnya karena dia tahu segala sisinya. Dia udah tahu naskahnya dan dia udah kebayang teknisnya seperti apa. Kayak gue di film yang sekarang, ketika misalnya Reki gitu ya, ngelihat lokasi syuting, kemudian mencoba untuk membahas bagian-bagian mana aja diambil. Yang lain pada megang naskah, gue nggak megang naskah karena gue udah nulis naskah itu sampai 13 draft. Udah hafal di kepala gue tahu seluk-beluknya. Dan gue tahu motivasi di balik sebuah
tindakan yang diambil oleh seorang karakter, dan gue tahu kenapa karakter itu jadi seperti itu, gue tahu semuanya gitu. Jadi mungkin antara kepraktisan dan juga antara film itu jadi lebih utuh untuk bisa mewujudkan apa yang ada di kepala sutradaranya dan penulisnya, karena dua-duanya satu orang. Prayoga Anggiawan Marisa Anita di film berikutnya apakah menjadi pemeran utama? Iya. Iya ya, pemeran pendukung, pemeran utama. Pemeran penting. Ricky Ardi, simpel aja deh. Cara jadi sutradara untuk megang proyek film pertama. Atau mungkin tepatnya pertanyaan Ricky, apa yang mesti sutradara ketahui ketika mau megang atau menjalankan atau menyutradarai film untuk pertama kali? Salah satu tips yang paling sering berulang dari orang-orang sutradara teman-teman gue yang cerita pada gue adalah bahwa lu dipilih jadi sutradara untuk pengambilan keputusan lo. Jadi itu berarti subjektivitas lu adalah justru kuncinya. Jadi menjadi sutradara itu justru bukan mencoba untuk objektif, justru subjektif. Pengennya gambarnya seperti apa, bajunya seperti apa, perilaku karakternya seperti apa, itu semua ditentukan sama sutradara. Jadi tugas lu adalah bikin keputusan. Terus orang-orang sekitar lu yang menawarin pengennya kayak apa. Mungkin lu udah punya bayangan, jadi lu ngomong di PPM, pre-production meeting, gue pengen nanti kayak gini. Bisa juga. Atau dia ngomong sama director fotografinya, saya pengen itu adegannya gini. Terus DOP-nya bilang, mau kayak gini gambarnya atau mau kayak gini? Terus dia bilang, yang itu. Dah, baju. Kasih lihat. Mau yang ini. Yang itu. Oke dah, gitu. Jadi, sutradara mesti tahu bahwa justru dia dipilih karena seleranya diinginkan. Itu satu yang mesti disadari. Yang kedua, karena kaitannya sutradara itu pengambil keputusan, sutradaranya sebaiknya jangan indecisive atau jangan plan dan jangan terlalu banyak mikir, karena korbannya biasanya adalah ya pemain, ya orang produksi gitu, karena penuh kebimbangan gitu, nggak bisa, harus jelas maunya. Semakin jelas, semakin cepat produksi bisa berjalan. Dan itu yang paling krusial. Makanya sebelum mulai masuk produksi, sutradara sebaiknya tahu persis dia pengen filmnya seperti apa. Itu adalah bagian dari yang dituntut terhadap sutradara. Gitu. Bang Panji, apa nggak kepikiran untuk bikin film pendek? Nggak. Fahmi Nurdian 95. Bang Panji Pragiwaksono, saya hobi bikin poster film. Cara agar hobi saya ini bisa sampai jadi bagian film yang gede gimana bang? Salurannya kemana aja? Oke, intinya gini, Fahmi Nurdian ini pengen dapat kesempatan untuk bikin poster film gitu kan? Nah, intinya Fahmi Nurdian tuh ingin dapat peluang ditawarin bikin poster film. Nah, kalau Fahmi Nurdian ingin mendapatkan peluang itu, gua usulnya Fahmi Nurdian melakukan kegiatan personal branding. Karena personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Misalnya si Fahmi ini pengen dapat peluang untuk bikin poster film, maka personal brandingnya adalah bilang sama dunia bahwa dia bisa dan dia ingin mendapatkan peluang itu. Dengan cara bikin poster film sendiri. Setiap kali ada orang bikin poster, bikin versinya lu. Setiap kali ada informasi bahwa mau akan ada film Batman dari Matt Reeves, yang main adalah siapa namanya itu? Gue malah lupa. Robert Pattinson ya? Lu bikin sendiri mock posternya gitu. Poster alanya lu. Dan semakin sering lu bikin itu, ketika semakin bagus, reputasinya akan terbangun. Dan ketika reputasi lu sebagai orang yang bikin poster film itu terbangun, peluang itu lama-lama akan datang ke lu kalau memang lu melakukan itu dengan konsisten gitu. Ada kok banyak banget di Instagram seniman poster yang kerjanya bikin poster versinya dia. Ada tuh, gue malah ngumpulin. Kalau nggak salah akun Instagramnya adalah movie poster atau film poster di Instagram ada. Jadi ada
dia sering posting versi-versi poster film berbeda, fan art gitu. Nah, lu coba bikin kayak gitu, nanti peluangnya akan datang dengan sendirinya kalau lu bagus. Kalau lu bilang, bang, gue udah 3 tahun kayak gini kok nggak dapat-dapat, ya berarti lu jelek. Menurut lu doang aja bagus kali. Bagus kok, ya itu menurut lu kan. Masalahnya kan kerjaan dikasih sama orang. Orang harus merasa juga bahwa lu bagus. Ilham Musyafa, adakah quotes favorit lu di film yang bahkan itu menginfluence hidup lu? Quote di film. Harusnya sih ada, tapi saat ini gue nggak inget. Harusnya ada, tapi gue saat ini nggak inget. Daripada lama ya kan. Terus Dede Muklas, film terbaik dari yang terbaik menurut lu, itu film yang mencakup apa dan contohnya apa dari berbagai genre? Dede Muklas, gue udah bikin video yang ngebahas top 5 film favorit gue bersama dengan Gamila. Gamila ngasih top 5-nya dia, gue top 5-nya gue, lintas genre, dan udah gue produksi, udah gue upload, lagi nunggu antrian untuk rilis, tungguin aja. Karena menurut gue itu akan menarik, terutama karena Gamila tuh seleranya juga rada eklektik ya, rada beda gitu. Nanti lu tonton sendiri ya. Budiwah, Bang, karena pandemi, layanan digital streaming mulai meroket. Film Mulan premier di Disney Plus 4 September, Guru-Guru Gokil premier di Netflix beberapa hari yang lalu. Pertanyaannya, melihat beberapa film yang premier lewat digital streaming, masih cuan nggak sih Bang dengan ongkos produksinya? FYI, kemarin saya habis nonton film di bioskoponline.com cuma bayar 5.000 per film. Nah, yang mesti Budiwah tahu, produsen tuh nggak dapat uangnya dari orang yang nonton. Produsen tuh dapat dari OTT-nya yang bayar putus. Kecuali kalau gue nggak tahu si bioskoponline.com ini kayak apa ya bisnis modelnya. Kalau comika.id, kami kan sistemnya bagi hasil untuk konten yang tidak kami produksi sendiri gitu. Jadi orang naro, kayak misalnya Awen naro pidato presiden, itu 80% untuk AW, gue dapat 20%. Tapi untuk film-film kayak Mulan atau kita contoh Guru-Guru Gokil di Netflix ya, itu Netflix yang bayar ke mereka. Jadi nggak dapat dari streamingan. Nggak tahu kalau misalnya ada perjanjian lagi per streaming dapat berapa, gue nggak tahu itu. Tapi biasanya tuh OTT tuh bayar putus. Nah, cuan atau enggak sangat tergantung sama filmnya seperti apa budgetnya dan dibayarnya seperti apa. Mungkin ada yang cuan, mungkin cuannya tipis, mungkin ada yang cuma nutupin produksi daripada nggak rilis di bioskop. Ya kan, karena kita nggak tahu bioskop bukannya kapan. Terus ada yang ngerasa kalau gue simpen lama-lama hype-nya jadi turun, keburu jadi kayak barang yang lu taruh di gudang, terus kan lama-lama antusiasmenya jadi nggak ada yang pengen lagi gitu. Jadi dirilis aja untuk nutupin biaya produksi, bisa juga. Arditya 14. Ngajak komika lain nggak Bang di film ini? Ya, di film gue yang kedua akan ada sejumlah komika. Dan ada sejumlah komika yang main untuk pertama kali di film tersebut. Ayuning Harum, apakah Bang Panji bikin film sebagai sutradara atau penulis yang genre-nya non-komedi? Sangat besar kemungkinannya. Elbam, 3 film yang sampah, bikin nyesel nonton menurut Bang Panji. Nggak ada. Karena gue bukan tipikal yang nonton random. Hampir selalu gue udah ngincar itu film untuk ditonton. Yang nggak gue incar, nggak gue tonton. Karena ada terlalu banyak film yang ingin gue tonton. Paham kan maksud gue? Dalam waktu yang bersamaan, bisa aja ada 4 atau 5 film yang pengen gue tonton. Jadi udah, abis nonton yang ini, yang lain-lain yang nggak gue incar, ya akhirnya nggak sempat gue tonton. Gitu. Radinan, tahap-tahap dalam pembuatan film dari penulisan skrip sampai premier. Ini sebenarnya yang lebih tepat untuk jawab mungkin Ernest sama Radit ya, atau mungkin orang-orang lain, tapi gue jawab dari yang gue tahu aja. Ada 2 pendekatan biasanya. Pertama, kita ambil contoh pendekatan dari IP yang udah ada. IP itu misalnya intellectual property, bisa jadi novel atau bisa jadi warkop, itu udah intellectual property sendiri, udah nama brandnya udah gede. Atau kayak dalam hal gue Doyok Otoy Aleoncom dari Pos Kota gitu. Kalau misalkan ada IP yang diincar, biasanya pihak film menghubungi pemilik IP, diskusi, nawarin mau nggak gue jadiin film, bayar, udah sepakat nih harganya, terus bayar, terus diadaptasi. Makanya ada adapted screenplay, diadaptasi dari novel
atau komik untuk kemudian jadi film. Itu juga yang terjadi di Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, Dilan, Ayat Cinta, dan masih banyak lagi. Udah jadi naskahnya, oper ke produser, mungkin ada tambahan, terus aja sampai draft 1, berubah jadi draft 2, berubah jadi draft 3, terus sampai script lock. Sekitaran itu, pemain udah mulai dicari yang sekiranya sesuai. Sutradara dulu, Sutradara dulu, ini dengan asumsi sutradaranya bukan yang nulis ya. Sutradaranya kasih tahu, naskahnya kurang lebih seperti ini, sutradaranya setuju, sutradaranya mulai ngumpulin pemain, mulai ngumpulin kru. Pemain didatengin, terutama yang utama dulu nih, yang pemeran utama, pemeran pendukung, pemeran kunci yang krusial di film, dipilih, diajak dialog, ditawarin filmnya, lock budgetnya, ketemu, nyari tim produksi, lock budgetnya, terus mulai reading sama pemain, dan mulai pre-production meeting sama tim produksi, itu termasuk lighting, kamera, set, art, gitu-gitu. Udah, terus test cam. Test cam itu adalah kayak nyobain beberapa scene dari film tersebut di syuting untuk ngasih gambaran kayak apa warnanya, bajunya, karakternya, ngetes aja. Jadi sebelum kita bikin panjang, ambil 2 adegan dari film tersebut, bikin dulu, bikin seperti kita lagi bikin film, habis itu kita lihat sama-sama. Habis itu kita bisa lihat, kayaknya nih harusnya karakternya tuh lebih beginiin segala macam. Terus kayaknya supaya dia lebih muncul, warnanya gini. Kayaknya harusnya ngambil gambarnya tuh gini, harusnya warnanya gini. Nah, itu semuanya dibahas di rapat setelah selesai test cam. Udah, lanjutin lagi semua persiapannya, termasuk reading semuanya. Habis itu biasanya ada big reading. Big reading itu reading bersama, karena biasanya reading tuh dilakukan per adegan aja terpisah. Karakter ini sama karakter ini latihan, groupingan ini sama grouping latihan, tergantung dengan dialognya masing-masing. Habis itu ada big reading yang sebenarnya lebih kepada kayak kalau menurut gue lebih kepada kayak kebutuhan PR aja, public relations. Duduk bareng semua pemain dalam film tersebut, big reading, terus biasanya dihitung juga tuh big reading untuk ketahuan durasinya. Terus habis itu syukuran di big reading, foto-foto, wartawan, lalala, terus mulai syuting. Syuting film beda-beda tergantung filmnya, tapi rata-rata mungkin 17-18 hari plus 2. Ada juga yang 21 hari, ada juga yang 2 bulan, gue pernah. Ada yang juga 6 bulan, di Indonesia ada film yang kayak gitu. Habis itu selesai, habis itu diedit, terus dimasukin suara, habis dimasukin suara, diwarnain, habis diwarnain, terus di mixing udah ya. Terus apa ya? Ya udah dijadiin format untuk tayang di bioskop. Habis itu ini di luar pandemi ya, biasanya ada premier, habis itu seminggu kemudian rilis di bioskop. Gitu deh. Wah, ini jadi berapa video ya? Jadi kita kelihatannya sudah dulu sampai sini. Kita akan lanjutin lagi di video selanjutnya. Untuk yang belum dijawab pertanyaannya, tunggu aja, nanti akan ada kesempatan berikutnya. Kita ketemu di part 4 kalau gue nggak salah dari Jawab Ji edisi film. Thank you.